Hai Sobat Nawikrama TV, hari ini dunia terus mengalami perkembangan teknologi yang semakin masif, yang dapat mengubah cara kita memandang perang dan teknologi. Amerika Serikat baru saja mengumumkan pengembangan senjata supersonik baru dan jet hypersonik canggih yang ternyata melibatkan kolaborasi langsung dengan Elon Musk. Ini bukan sekadar terobosan teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang sangat penting dalam konteks konflik global, termasuk di Ukraina. Namun mengapa proyek ini dirahasiakan selama ini? Apa yang membuatnya begitu berbahaya bagi musuh? Dan bagaimana proyek ini bisa merubah sejarah peperangan modern? Anda mungkin tidak percaya dengan apa yang akan diungkapkan selanjutnya. Elon Musk, yang dikenal sebagai miliarder teknologi dan CEO perusahaan-perusahaan seperti SpaceX dan Tesla, ternyata juga memainkan peran kunci dalam proyek militer. Amerika Serikat Pentagon telah lama menjalin kerjasama dengan Musk melalui perjanjian, penelitian, dan pengembangan yang melibatkan teknologi tinggi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan komersial, tetapi juga untuk kebutuhan militer. Salah satu inisiatif yang paling menonjol adalah penggunaan sistem super berat Starship dari SpaceX, yang diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan militer khususnya dalam hal pengiriman kargo atau pasukan ke lokasi-lokasi kritis dengan kecepatan luar biasa. Yang paling menarik adalah bagaimana teknologi ini berhubungan dengan logistik militer. Baru-baru ini, militer memesan pesawat ruang angkasa yang dapat mengirimkan 80 kargo kemana saja di dunia dalam waktu hanya 60 menit. Sebagai perbandingan, pesawat angkut militer C-17 yang digunakan Angkatan Udara AS membutuhkan waktu hingga 15 jam untuk menyelesaikan misi serupa. Kecepatan dan kemampuan logistik yang luar biasa. Ini menandakan potensi besar untuk mengubah cara operasi militer di masa depan. Bayangkan dalam situasi darurat atau konflik, besar pasokan atau bantuan dapat sampai dengan sangat cepat, mengurangi waktu respons yang biasanya terbatas. Namun, kecepatan ini bukan hanya terbatas pada logistik. Dalam konteks perang modern, kecepatan adalah kunci untuk memenangkan banyak pertempuran, terutama dalam serangan udara. Dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, misalnya, pesawat hipersonik baru yang sedang dikembangkan AS bisa menjadi ace strategis yang mengubah dinamika medan perang. Sementara sebelumnya militer AS lebih menekankan pada kemampuan siluman dalam pesawat tempur mereka, kenyataannya di medan perang modern menunjukkan bahwa ada misi-misi tertentu di mana kecepatan lebih penting daripada siluman. Dengan jet hipersonik ini, AS dapat mengalahkan musuh dengan kecepatan luar biasa, melakukan serangan dan mundur dalam waktu yang sangat singkat, yang membuatnya sulit ditangkap oleh sistem pertahanan musuh. Elon Musk, dengan pendekatannya yang unik dalam manajemen proyek dan inovasi teknologi, mempercepat pengembangan pesawat hipersonik ini untuk memenuhi kebutuhan strategis AS saat ini. Ada dua proyek besar di meja Pentagon yang dapat menggambarkan masa depan pesawat tempur dan perang udara. Pesawat tempur generasi ke-6 yang berada di bawah program dominasi udara generasi berikutnya, dan proyek SR-72 dari Lockheed Martin, yang sering disebut sebagai penerus legendaris SR-71 Blackbird. Proyek SR-72 telah mencuri perhatian banyak orang, karena meskipun sudah dibicarakan sejak 2007, sebagian besar rincian mengenai pesawat ini tetap diselimuti misteri. SR-72, yang dianggap sebagai anak dari Blackbird, dirancang untuk melakukan misi-misi pengintaian dan serangan presisi dengan kecepatan lebih dari Mach 6 kali kecepatan. Suara desainnya yang luar biasa memungkinkan pesawat ini untuk melewati sistem pertahanan udara musuh dengan cepat, melakukan pengintaian terhadap target, dan kemudian mundur dengan aman tanpa terdeteksi. Setelah itu, posisi pertahanan musuh dapat dihancurkan dengan rudal atau serangan artileri, membuka jalan bagi serangan udara dan operasi darat yang lebih lanjut. Meskipun begitu, SR-72 tetap menjadi salah satu proyek militer yang paling misterius, karena Angkatan Udara AS tidak pernah mengkonfirmasi atau membantah keberadaannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, SR-72 akan sangat mengesankan. Pesawat ini tidak hanya bisa melakukan pengintaian secara cepat dan tepat, tetapi juga bisa memberikan bimbingan untuk serangan presisi dan melaksanakan serangan langsung jika diperlukan, semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kemampuan untuk bergerak jauh lebih cepat daripada pesawat tempur biasa, SR-72 bisa menjadi game changer dalam peperangan modern. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam kemampuan pengintaian strategis dan serangan cepat yang sangat berguna dalam konflik global saat ini.
Selain SR-72 sebagai pesawat hipersonik juga memiliki potensi besar dalam mendukung penggunaan rudal hipersonik. Misalnya, Rusia telah menggunakan pesawat tempur MiG-31K untuk meluncurkan rudal hipersonik Kinzhal dalam berbagai uji coba dan latihan militer sejak 2019. Rudal Kinzhal, yang memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan hipersonik, telah digunakan dalam konflik di Ukraina, memperkenalkan tantangan besar bagi sistem pertahanan musuh. Di sisi lain, AS kini mengembangkan pesawat dan sistem yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan di medan perang. Jika pesawat tempur dan rudal hipersonik ini berhasil diterapkan secara luas, mereka bisa mengubah cara dunia berperang, membawa kita ke era baru di mana kecepatan dan presisi lebih diutamakan daripada sebelumnya. Ini akan mengubah seluruh lanskap peperangan, baik dalam aspek taktik, strategi maupun pengoperasian pasukan. Keberhasilan ini bukan sekadar pertunjukan, tetapi sebuah pernyataan berani yang menentang kekuatan teknologi militer Rusia. Pada latihan terbaru, jet MiG-31K yang membawa rudal Kinzhal berhasil menghancurkan lebih dari 60 target dalam 12 kategori berbeda. Kinzhal bukan hanya rudal hipersonik dengan jangkauan luar biasa hingga 1.200 mil, tetapi juga mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara, mengancam sistem pertahanan udara manapun yang ada. Rudal ini dapat membawa hulu ledak nuklir atau konvensional, membuatnya menjadi senjata yang sangat mematikan dalam pertempuran modern. Presiden Putin bahkan mengklaim bahwa Kinzhal kini dapat menembus semua pertahanan udara yang ada, menunjukkan betapa kuatnya teknologi ini. Tapi apakah ini benar? Bisa jadi rudal yang mampu menembus pertahanan ini memang menjadi senjata strategis Rusia yang sangat kuat. Namun yang menarik adalah Rusia tidak hanya puas dengan rudal Kinzhal itu sendiri. Mereka juga mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan rudal hipersonik Kinzhal ke dalam jet tempur Su-57 generasi berikutnya, yang menciptakan kombinasi mematikan untuk menentukan ulang bagaimana perang udara dan darat akan terjadi di masa depan. Rusia telah menunjukkan kekuatannya dengan jet MiG-31K dan rudal Kinzhal. Tetapi di sisi lain, Amerika Serikat juga tak tinggal diam dalam perlombaan senjata hipersonik ini. Kemajuan yang luar biasa dari Rusia dalam teknologi hipersonik ini telah memaksa Pentagon untuk mencari solusi baru untuk menjaga keunggulannya dalam teknologi militer. Salah satu proyek yang sedang berkembang di AS adalah pengembangan SR-72 oleh Lockheed Martin, yang diyakini akan melampaui kemampuan senjata yang dimiliki oleh negara-negara lawan. SR-72 bukan hanya sebuah proyek pesawat terbang biasa, ini adalah langkah strategis yang sangat penting bagi AS untuk tetap menjadi negara yang paling dominan di udara. Dengan potensi untuk melampaui apa yang bisa dilakukan oleh musuh, SR-72 dapat menjadi solusi yang krusial dalam menghadapi ancaman-ancaman teknologi tinggi. Faktanya, AS telah sukses melakukan 3 uji coba rudal hipersonik dengan beberapa komponen diproduksi di fasilitas NASA di Virginia. Meskipun tantangan terbesar bagi pengembangan SR-72 adalah menemukan sistem propulsi yang tepat untuk pesawat ini. Nah, apakah Elon Musk dengan kemampuan inovatifnya yang luar biasa dapat memberikan solusi untuk masalah ini? Pengembangan pesawat hipersonik seperti SR-72 menghadapi tantangan teknis yang cukup rumit. Pesawat hipersonik harus mampu terbang dalam kecepatan subsonik, supersonik, dan hipersonik tanpa harus mengubah konfigurasi pesawat selama penerbangan. Ini berbeda dengan rudal yang terbang dalam satu arah yang terkontrol. Pesawat ini harus bisa lepas landas, mengubah arah, menyesuaikan ketinggian, dan tetap mempertahankan kinerjanya di ketiga rentang kecepatan tersebut. Sebagai contoh dalam sejarah penerbangan pesawat hipersonik pertama adalah X-15 yang berhasil mencapai kecepatan Mach 6,7 dalam penerbangan subordinal. Tetapi untuk SR-72 menggunakan metode pengangkatan seperti X-15 yang memerlukan pesawat induk seperti B-52 Stratofortress tidaklah praktis. Oleh karena itu, SR-72 membutuhkan sistem propolis canggih yang dapat beroperasi dari kecepatan rendah hingga hipersonik tanpa memerlukan perubahan konfigurasi di tengah penerbangan. Disinilah Lockheed Martin dan Aerojet Rocketdyne mengambil langkah besar dengan mengembangkan sistem propulsi siklus gabungan berbasis turbin mesin. Ini bukan hanya jantung SR-72, tetapi juga dapat menjadi terobosan teknologi yang akan mengubah permainan dalam perang udara. TBCC menggabungkan dua teknologi yang sebelumnya dianggap tidak kompatibel.
mesin jet turbin untuk kecepatan subsonik dan supersonik, serta mesin scramjet untuk kecepatan hipersonik. Mesin ini memungkinkan SR-72 untuk bertransisi mulus dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, menjadikannya lebih fleksibel dan mematikan daripada sebelumnya. Saat SR-72 lepas landas, mesin turbinnya akan menggerakkan pesawat seperti jet tempur biasa. Namun begitu mencapai kecepatan supersonik, mesin scramjet akan aktif dan mempercepat pesawat lebih jauh lagi, mengarahkannya ke kecepatan hipersonik yang hampir tidak dapat dilacak oleh radar. SR-72 yang terbang dalam kecepatan Mach 6 dan lebih cepat akan menjadi sebuah pesawat yang hampir menghilang dari radar sehingga sangat sulit untuk dihadang. Untuk mewujudkan SR-72, Lockheed Martin membutuhkan dana hingga $1 miliar. Namun Elon Musk yang terkenal dengan inovasinya di SpaceX memberikan solusi dengan biaya yang lebih rendah. Musk sebelumnya telah membuktikan kemampuannya dalam menciptakan teknologi luar angkasa yang revolusioner, seperti mesin roket Raptor. Apakah Musk dapat mencapai pencapaian serupa dalam proyek SR-72? Poin lain yang menarik dari proyek SR-72 adalah proposal Musk untuk mengintegrasikan teknologi penerbangan tak berawak pada pesawat ini. Kecepatan hipersonik menghasilkan gaya percepatan ekstrim yang sangat membebani tubuh manusia, bahkan bisa berbahaya dalam waktu lama. Oleh karena itu, pesawat seperti SR-72 perlu dapat beroperasi secara otonom dalam misi pengintaian dan serangan yang memerlukan waktu lama. Bayangkan jika SR-72 ini tidak hanya terbang lebih dari 6 kali kecepatan suara, tetapi juga sepenuhnya tanpa pilot. Pesawat ini bisa melakukan misi pengintaian yang sangat jauh di wilayah musuh, tanpa risiko bagi pilot, mengumpulkan intelijen yang sangat berharga, dan mundur sebelum pertahanan udara musuh dapat bereaksi. Keterlibatan Elon Musk dalam proyek SR-72 mencerminkan tren baru dalam peningkatan kolaborasi antara sektor swasta dan militer. Selain SpaceX, perusahaan-perusahaan seperti Blue Origin milik Jeff Bezos dan Virgin Galactic milik Richard Branson juga terlibat dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan teknologi militer. Meskipun SR-72 belum secara resmi dikonfirmasi, pada 2017 Lockheed Martin mengumumkan pengembangan pesawat ini, yang dikatakan akan melampaui Mach 6 dan dilengkapi dengan kemampuan untuk meluncurkan rudal hipersonik.